Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang cyber ethic. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator, Kholidah Zuro Hairnisa, dan rekan saya. Saya Aliana Perjatullah Ambarsari. Saya Muhammad Rafli Aljabar. Saya Muhammad Rizal Fikriansah. Saya Muhammad Arif Saifullah. Saya Muhammad Iltuari Pratama. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu cyber ethic. Etika cyber atau cyber ethic adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku penggunaan dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Singkatnya, cyber ethic adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Nah, menurut para ahli, dasar filosofi etika cyber menurut Hari Gunanto, PhD, yang dituangkan dalam Hukum Teknologi Informasi dan Cyber dapat berdasarkan dari 3 nilai dasar kemanusiaan secara umum dan universal yang meliputi, yang pertama, hak untuk tidak diganggu atau diusik dalam kesendiriannya, yang kedua, hak untuk tidak dimonitor dan diawasi secara berlebihan, dan yang terakhir, hak untuk mempertahankan kenyamanan informasi individu yang terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, terima kasih Ica. Sekarang kita lanjutkan. Fungsi dan tujuan dari cyber ethics. Cyber ethics merupakan norma-norma dalam dunia cyber bagi masyarakat. Cyber dalam melakukan interaksi dan transaksi. Melalui pengembangan etika cyber, diharapkan berbagi pemangku kepentingan dapat saling menghargai kepentingan pemangku kepentingan lain, dan saling membantu dalam pengelolaan internet. Fungsi dan tujuannya adalah menciptakan rasa nyaman, aman, tenang, dan tentram untuk segala jenis aktivitas yang dilakukan di internet. Dengan adanya cyber ethics, harapannya para pengguna atau user dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Apa sih pentingnya cyber ethics? Bahwa penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis. Seperti misalnya, ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan kemungkinan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Ari. Sini saya akan melanjutkan aturan dalam cyber ethic. Berikut beberapa aturan umum, yaitu yang pertama ada jangan menggunakan bahasa kasar atau kata-kata kotor. Lalu ada jangan melakukan cyberbully. Selanjutnya, jangan mengutip atau menjiplak karya dari orang lain tanpa izin dari pembuat karya. Selanjutnya, jangan melakukan tindakan menyerang komputer orang lain atau hacking. Lalu selanjutnya, jangan menggunakan password atau akun orang lain untuk tindak kriminal atau penipuan. Selanjutnya, jangan melakukan tindakan mengeksploitasi komputer orang lain, jangan mencoba menginfeksi atau dengan cara apapun mencoba membuat komputer orang lain tidak dapat digunakan. Lalu selanjutnya, patuhi batasan hak cipta saat mengunduh apapun dari internet, termasuk software, game, film, atau musik. Lalu selanjutnya, jangan posting gambar atau video pribadi ataupun orang lain, kecuali jika kamu tidak keberatan mereka share ke semua orang. Lalu selanjutnya, jangan menggunakan caps lock secara berlebihan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Jadi cybercrime itu adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan menggunakan komputer, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, dan jaringan komputer. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet
untuk mendapatkan keuntungan dan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada cybercrime. Yang pertama adalah pencurian data, di mana pencurian data adalah suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau komersilkan dengan menjual data curian kepada orang lain. Lalu akses ilegal, yaitu membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dengan sengaja, yang merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Ada hacking dan cracking. Hacking merupakan aktivitas menerobos program komputer milik orang lain. Sedangkan cracking yaitu hacking untuk tujuan jahat. Biasanya para cracker atau sebutan bagi pelaku cracking bisa mengetahui simpanan data para nasabah di bank atau pusat data sensitif lain untuk menguntungkan diri sendiri. Yang keempat ada malware, merupakan salah satu program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Biasanya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau sistem operasi. Selanjutnya, ada cyberbullying, yaitu penindasan maya juga dapat dilakukan dengan memposting gambar dan video online yang akan menyinggung korban. Itu juga dapat mengucilkan orang secara online, membuat akun palsu untuk postingan konten yang merugikan atau menyedihkan, dan lagi mengirim pesan yang kasar. Lalu ada carding, yaitu jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Lalu ada phishing, yaitu upaya penipu untuk menipu agar memberikan informasi pribadi seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Penipu ini akan menghubungi secara tiba-tiba melalui email, pesan teks, panggilan telepon, atau bahkan melalui media sosial, yaitu dengan cara berpura-pura menjadi bisnis yang sah seperti bank, perusahaan telepon, atau bahkan penyedia internet. Dan ada bom email, yaitu lebih merupakan bentuk penyalahgunaan internet. Pengeboman email biasanya melebihkan email atau mengirim email dengan secara berlebihan ke satu alamat email, dan ini akan menyebabkan orang yang menerima server email tersebut menjadi lambat atau bahkan crash. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan topiknya. Saya akan membahas aspek tinjauan pelanggaran kode etik. Yang pertama ada aspek teknologi. Semua teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Yang kedua ada aspek hukum. Hukum untuk mengatur aktivitas di internet, terutama yang berhubungan dengan kejahatan maya, antara lain masih menjadi perdebatan. Ada dua pandangan mengenai hal tersebut, antara lain A. Karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan teritorial. Yang B. Sistem hukum tradisional, the existing law, yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial, dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas internet. Yang ketiga ada aspek pendidikan. Dalam kode etik hacker, ada kepercayaan bahwa berbagai informasi adalah hal yang sangat baik dan berguna, dan sudah merupakan kewajiban atau kode etik bagi seorang hacker untuk membagi hasil penelitiannya dengan cara menulis kode yang open source dan memberikan fasilitas untuk mengakses informasi tersebut dan menggunakan peralatan pendukung apabila memungkinkan. Di sini kita bisa melihat adanya proses pembelajaran. Yang keempat ada aspek ekonomi. Untuk merespon perkembangan di Amerika Serikat, sebagai pioner dalam pemanfaatan internet, telah mengubah paradigma ekonominya, yaitu paradigma ekonomi berbasis jasa from a manufacture-based economy to service-based economy. Yang keenam ada aspek sosial budaya. Akibat yang sangat nyata adanya cybercrime terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia adalah ditolaknya setiap transaksi di internet
dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan di Indonesia. Akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk contoh kasus, di sini ada contoh kasus yang pertama, itu pembobolan situs KPU, yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2004. Reporter bernama Dani Firmansyah, konsultan teknologi informasi PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di website http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama unik seperti Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian, Dani tertangkap pada hari Kamis 22 April 2004. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh pelanggaran hak cipta di internet. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto, dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contoh, bulan Mei tahun 1997, grup musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu, beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, di mana AMCOS, The Australian Mechanical Copyright Owners Society, dan AMPAL, The Australian Music Publisher Association, telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu top 40 yang populer sejak tahun 1989, seperti Engla Bone 1997, dalam hak kekayaan intelektual, suatu pengantar, Lisni, dan DKK. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang undang-undang atau hukum yang mengatur cyber etik. Undang-undang terkait cyber etik, pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal 45 ayat 2, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal pencemaran nama baik. Selain pasal pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE tersebut di atas, kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama menjadi momok dalam dunia hukum. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP, 1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling
selama 9 bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar, disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, pasal 311 KUHP. 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan siber, mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online, kartu kredit, hingga penjualan database secara ilegal. Dampak yang ditimbulkan beragam, mulai dari dampak ringan seperti pesan singkat spam berupa iklan produk, hingga dampak serius seperti kiriman virus, peretasan informasi penting, pencemaran nama baik, bahkan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pengamanan data pribadi. Paling kalau dari saya sendiri, saya nggak pernah ngasih data kayak KTP atau nomor telepon ke orang yang nggak dikenal gitu, kecuali ke lembaga-lembaga terpercaya gitu sih. Kalau menurut saya pribadi sih, ya lebih diproteksi aja lagi Mbak, mengenai keamanan HP kayak WhatsApp, kayak data-data pribadi kita di HP kan, jadi lebih kayak sandi gitu, lebih diproteksi lagi. Paling sih aku nggak kesembarangan orang ya kalau nyari ngasih data, soalnya itu kan kayak privasi aku banget, kayak semua tentang aku, diri aku, pribadi aku nggak bakal aku kasih. Meski beragam cara telah dilakukan seperti tidak sembarangan memberikan data diri ke orang lain, namun ternyata itu saja tidak cukup. Perlu ditingkatkan security awareness ataupun kewaspadaan, dan yang paling penting perkaya diri dengan literasi digital. Menurut pakar keamanan siber Pratama Persada, upaya pengamanan data pribadi dapat dilakukan semua pihak. Bagi masyarakat, hal yang bisa dilakukan adalah mengganti password secara berkala setiap 6 bulan sekali. Password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, angka, dan simbol agar tidak mudah diterka orang lain. Usahakan tidak memakai password yang sama untuk banyak akun. Jika khawatir lupa password, maka bisa menggunakan aplikasi password manager. Jangan lupa terus meningkatkan kewaspadaan dengan tidak sembarangan membuka link dari sumber tidak terpercaya atau menggunakan wifi gratis yang berpotensi meretas perangkat HP atau laptop. Bagi pihak perusahaan seperti platform e-commerce atau perusahaan yang menghimpun data pelanggan, langkah antisipasi yang dapat dilakukan yaitu memprioritaskan cyber security atau keamanan siber. Perkuat sistem menggunakan teknologi terkini, upgrade SDM dengan melakukan sertifikasi pekerja IT terkait kejahatan siber. Sistem kebijakan perusahaan juga perlu lebih ditegaskan lagi terkait keamanan siber. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat hukum UU ITE dan lebih tegas lagi dalam sanksinya. Bahkan, literasi digital perlu diwajibkan dan ditanamkan kepada seluruh siswa sejak sekolah dasar. Hal ini karena teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Untuk melakukan checking apakah akun kita ini bocor atau tidak, ada beberapa layanan yang bisa kita coba, misalkan di Firefox Monitor gitu, itu bisa kita browsing di internet, nanti bisa cari di Google Firefox Monitor gitu, nanti bisa kita masukkan alamat email kita gitu, kita ketik alamat email kita, kemudian begitu kita klik akan ketahuan nih alamat email kita ini sudah bocor atau belum di internet begitu. Ketika ada pertanyaan apa yang harus dilakukan masyarakat, nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita harus waspada. Kenapa? Kita harus menganggap bahwa data kita ini sudah bocor di internet. Oleh karena itu kita harus benar-benar hati-hati ketika ada tawaran-tawaran, ketika ada telepon, ketika ada SMS gitu, yang memberikan penawaran-penawaran agak nggak logis kepada kita, begitu, kita harus menganggap bahwa ini adalah mungkin penipuan, begitu.
Jadi sekarang kita harus bersikap suuzon ketika ada komunikasi ke kita gitu. Ketika kita terima email, kita harus cek bener linknya. Bener nggak link yang dikasih itu benar-benar link yang valid begitu. Warga yang menjadi korban kejahatan siber bisa melapor ke polisi. Penjahat siber tak pandang bulu, siapapun bisa menjadi korban. Kita harus tetap waspada, terutama terkait pengamanan data pribadi. Syifa Hanifah, Galuh Prestisa, Jakarta. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dunia maya sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan kalangannya dari yang muda hingga yang tua. Tak henti-hentinya penggunaan internet di dunia ini dari kota hingga desa. Namun, dalam hal itu semua, tak selalu semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang positif. Salah satu hal negatif antara lain adalah kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacaunya apabila setiap orang dibiarkan dengan bebasnya menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih, itu dia dari kelompok kami. Terakhir, jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.